Selamat pagi, kami dari kelompok 1, Disruptive Innovation. Eee, Perusahaan yang kami pilih untuk kami bahas di sini adalah Netflix, untuk disruptornya dan disruptinya Blockbuster LLC. Nah, kelompok kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Stefanus Martin Handono, lalu ada Kevin Gunawan, lalu ada Muhammad Rizky Akbar Ramadan. Introduction. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi dari tahun ke tahun semakin memudahkan kehidupan kita. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan Netflix sebelum tahun 2007, untuk menonton film kita harus pergi ke bioskop atau menyewa DVD dengan datang ke toko fisik untuk memilih dan mengambil kaset. Dengan adanya teknologi internet, film tersebut bisa kita lihat kapanpun dan dimanapun melalui streaming menggunakan perangkat yang terhubung ke internet. Nah, dengan adanya inovasi ini memudahkan kita untuk menonton film karena kita tidak perlu lagi untuk menyewa kaset atau ke bioskop. Disruptor. Netflix merupakan layanan streaming yang menawarkan berbagai acara seperti serial, film, dokumenter, dan anime yang bisa diakses melalui perangkat yang bisa tersambung ke internet. Nah, perusahaan ini didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings, Sean Mark Randolph, dan berpusat di Los Gatos, California, Amerika Serikat. Awalnya Netflix ini fokus pada penjualan digital, video disc DVD, dan juga rental. Seiring dengan berkembangnya teknologi yang ada seperti internet, memudahkan para konsumen untuk streaming. Nah, pada tahun 2007, Netflix meluncurkan layanan streamingnya. Hal ini dibuat karena seiring berjalannya waktu, penyewa DVD pun semakin menurun. Para konsumen malas untuk datang ke toko fisik dan juga konsumen juga telat untuk mengambilkan DVD, menjadi yang merugikan Netflix. Dengan adanya layanan streaming ini, memudahkan Netflix untuk mengembangkan pasarnya di berbagai negara. Sejak Januari 2016, Netflix telah tersedia di lebih dari 190 negara. Inovasi yang dilakukan Netflix adalah dengan membuatkan sebuah website. Netflix merubahnya dengan menjadikannya website streaming untuk menonton film tanpa harus menunggu bentuk kaset DVD secara fisik jika ingin menonton film. Sehingga dengan inovasi ini kita dapat menonton film yang disediakan Netflix tanpa harus membawa kaset DVD yang masih harus menggunakan DVD player. Inovasi ini sangat cemerlang karena sekarang jika kita ingin menonton film, kita dapat menontonnya melalui gadget kita masing-masing di era yang modern ini dan hanya perlu berlangganan bulanan. Kita dapat menonton semua film yang sudah disediakan oleh Netflix dengan lancar asalkan koneksi internet yang kita miliki cukup cepat. Disrupti Blockbuster LLC, perusahaan rental video milik Dish Network Corp, tutup pada tahun 2014. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985. Sama seperti Netflix, perusahaan ini merentalkan DVD, tetapi dia kurang bisa mengikuti perkembangan zaman. Hingga pada tahun 2014 pun, Blockbuster tetap merentalkan DVD melalui toko fisik. Blockbuster telah menyadari bahwa pertumbuhan user mereka mulai stagnan karena banyak para konsumen yang beralih menggunakan platform lain seperti Netflix yang mudah dan efisien karena bisa streaming film melalui internet yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang enabling teknologi yang dimiliki oleh Netflix. Teknologi yang dikembangkan oleh Netflix hadir dalam bentuk aplikasi atau software yang dapat mengantarkan siaran film ke pengguna smartphone. Lalu, Netflix juga mengembangkan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, misalnya orang yang menyukai film aksi di beranda biasanya merekomendasikan film aksi lainnya karena kecerdasan buatan berupa mesin algoritma yang dapat mengadaptasi film yang sering ditonton oleh pengguna. Selanjutnya adalah model bisnis inovatif. Model bisnis Netflix memiliki target pasar berdasarkan segmentasi psikografis. Ada 3 kelompok segmentasi psikografis yang digunakan oleh Netflix, yaitu orang yang tidak memiliki waktu untuk pergi menonton film, orang penggemar film, dan penyewa film. Yang terakhir adalah orang yang ingin mendapatkan layanan hiburan terjangkau. Selanjutnya, Coherent Value Network.
Coherent Value Network adalah jaringan di mana pemasok, mitra, distributor, dan pelanggan masing-masing menjadi lebih baik seiring dengan berkembangnya inovasi yang didisrupsi dari Netflix. Ada 3 coherent value network yang dimiliki Netflix. Yang pertama adalah pemasok, yang terdiri dari Lionsgate, Sony Film, Gaumont Film, dan studio pembuatan film lainnya. Lalu ada distributor yang berupa penyalur layanan audiovisual seperti Encrypta Vista, Sony PCL, dan Pony Canon. Yang terakhir adalah konsumen yang terdiri dari 3 kelompok segmentasi psikografis yang telah saya jelaskan tadi. Kita bandingkan antara disruptor dan disrupt. Kita akan bandingkan ada 8 jenis atau kriteria. Yang pertama adalah jenis inovasinya. Untuk disruptor, untuk Netflix, mereka memberikan layanan streaming melalui internet, sedangkan Blockbuster merentalkan kaset film dan kaset game yang secara toko fisik. Nah, perusahaannya berasal dari Netflix dan Blockbuster. Nama inovasinya layanan streaming berlangganan, sedangkan untuk yang terdisrupt menyediakan kaset film dan game. Untuk deskripsi inovasi produknya, Netflix menyediakan layanan streaming dengan berbagai paket, dari paket mulai private sampai keluarga. Sedangkan Blockbuster memberikan layanan menyewakan kaset, game, dan film melalui toko dan melalui kotak surat yang akan dikirim ke rumah konsumen. Periode dari Netflix dari tahun 2008 sampai sekarang, sedangkan Blockbuster 1985 sampai 2019. Enabling teknologinya, Netflix menggunakan artificial intelligence agar mudah menyarankan sesuai dan minat dari konsumen. Sedangkan Blockbuster hanya menata tontonan berdasarkan kategori film dan popularitas. Inovatif bisnis modelnya, untuk Netflix membuat layanan berlangganan dibayar secara bulanan atau tahunan dan berbagai macam paket serta kualitas filmnya. Sedangkan Blockbuster melakukan penyewaan kaset dan memberikan paket lainnya dengan member peminjaman tanpa batas. Coherent Value Network. Netflix tidak bekerja sama dengan satu perusahaan production house, tapi berbagai macam, seperti disebut sebelumnya. Sedangkan Blockbuster hanya fokus pada satu production house saja. Lesson learning yang bisa kita ambil berdasarkan perbandingan yang saya sebutkan tadi. Jika suatu perusahaan tidak dapat menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan konsumen, yang pada saat ini mereka sibuk dan tidak sempat untuk mengunjungi bioskop atau mendatangi toko rental untuk menyewa kaset, maka dari itu Netflix memberikan inovasi yang menyediakan langganan melalui internet yang bisa diakses melalui aplikasi. Sedangkan Blockbuster baru menyadarinya pada tahun 2014. Maka jika kami akan menjalankan suatu perusahaan, kita harus dapat beradaptasi dan mengikuti perkembangan tren agar dapat bersaing dengan kompetitor, tentunya tidak menghilangkan identitas dari usaha tersebut. Kesimpulan dari yang kita bahas, sudah sewajarnya jika suatu perusahaan terdisrupsi atau mendisrupsi, karena memberikan inovasi yang selalu baru akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perusahaan dapat lebih unggul dari pesaingnya. Setiap perusahaan harus bisa melakukan adaptasi dan pembaruan dari segi inovasi produk atau layanan. Jika suatu perusahaan tidak dapat mengikuti perubahan, maka perusahaan tersebut akan terlupakan atau bahkan tidak digunakan lagi. Seperti yang dilakukan oleh Blockbuster, mereka telat menyadarinya dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Terima kasih. Berikut adalah pembahasan terkait disrupsi dan mendisrupsi kami antara Netflix dan Blockbuster.